Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Deviaranti, mahasiswi pendidikan fisika FKIP Universitas Riau. Nah, kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melakukan suatu percobaan, yaitu pengukuran titik pusat massa pada benda yang tidak beraturan. Nah, sebelum kita melakukan percobaan, saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman. Menurut teman-teman, di manakah letak titik pusat massa pada benda yang saya pegang ini? Iya benar, lebih kurang letak titik pusat massa pada benda ini ada di tengahnya. Hal tersebut sangat mudah kita prediksi sebab bentuk benda ini adalah benda yang beraturan. Atau dalam hal ini saya menggunakan bentuk yang persegi. Lalu, bagaimana dengan letak titik pusat massa pada benda yang ini? Nah, apakah teman-teman bisa memprediksi secara langsung letak titik pusat massanya? Tentu sangat sulit ya, karena bentuk benda yang saya pegang ini tidak beraturan. Lalu bagaimana cara kita mengetahui letak titik pusat massa pada benda yang tidak beraturan seperti ini? Untuk mengetahuinya, ayo ikuti eksperimen berikut. Nah, sebelum kita melakukan eksperimen, adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan adalah yang pertama ada kardus, kemudian ada penggaris, kemudian ada penghapus sebagai pemberat, kemudian ada gunting, ada pena atau spidol sebagai penanda, kemudian ada benang, paku, dan terakhir kita menggunakan timbangan. Nah, inilah alat dan bahan yang akan kita gunakan pada eksperimen kali ini. Lalu bagaimana dengan langkah percobaannya? Check it out! Buatlah pola sembarang pada kardus yang sudah kita sediakan, kemudian gunting kardus tersebut mengikuti bentuk pola. Setelah itu, beri 3 lubang sembarang pada tepi kardus, kemudian beri nama lubang A, B, dan C. Siapkan tali yang kedua ujungnya sudah diikatkan paku dan beban pemberat. Kemudian, masukkan paku pada lubang A. Amati hingga beban berhenti bergerak. Kemudian beri tanda garis pada ujung kardus yang dilewati oleh benang A. Lakukan hal yang sama pada lubang B dan juga lubang C. Langkah selanjutnya, hubungkanlah garis dan titik yang telah kita buat tadi. Ini adalah titik potong dari ketiga garis yang merupakan titik pusat massa dari kardus tersebut. Kemudian kita lubangi menggunakan paku. Tara, sekarang kita beri nama garis yang dilewati oleh titik A sebagai A aksen, B sebagai B aksen, dan C sebagai C aksen. Selanjutnya, gambarkanlah model pola kardus tersebut pada kertas grafik. Tara, sekarang kita buat garis putus-putus pada sumbu X dan juga garis putus-putus pada sumbu Y. Nah, inilah yang merupakan titik pusat benda. Kita tulis sebagai P0, X0, Y0. Nah, sekarang kita akan membagi kardus menjadi 3 bagian, yaitu bagian 1, 2, dan 3. Kemudian kita gunting ketiga bagian tersebut. Tara, inilah hasilnya. Nah, teman-teman ulangi langkah percobaan dari awal untuk menemukan titik pusat massa pada masing-masing bagian benda ya. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan titik pusat massa pada masing-masing benda. Sekarang, teman-teman jiplakkan titik pusat massa tersebut pada kertas mili. Ini adalah titik pusat benda pertama, atau yang bisa kita sebut dengan P1, kemudian titik pusat benda kedua, P2, dan titik pusat benda ketiga, P3. Langkah terakhir, timbanglah massa masing-masing bagian kardus, kemudian catat sebagai M1, M2, dan M3. Nah, berikut merupakan hasil titik pusat massa benda yang didapatkan pada kertas mili.
Kemudian kita coba mencari titik pusat massa benda melalui cara perhitungan. Adapun hasil titik pusat massa benda menurut eksperimen adalah 12 dan 9,4. Sedangkan hasil titik pusat benda melalui perhitungan adalah 11,94 dan 9,1. Nah, hasil keduanya hampir bernilai sama sehingga dapat dikatakan eksperimen kita berhasil.